Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3451. Ah, begitukah? Apa dia mengatakan omong kosong? Kalau begitu, baiklah. Ekspresi Harvey York tetap tenang. Jadi, di mana Nyonya Lee yang terhormat sekarang? Mata Dillon Lee bergerak-gerak dengan panik. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain memberitahukannya. Dia ada di Hotel Shangri-La Floatwell. Hari ini ulang tahun Nyonya Lee. Awalnya aku berencana menyerahkanmu sebagai hadiah untuknya. Wajah Dillon langsung berubah masam. Dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu jika tahu siapa pria yang ada di hadapannya ini. Sungguh lelucon. Kebenaran tentang cedera putrinya bahkan belum terungkap. Dia menyalahkan seorang wanita muda yang tidak bersalah untuk itu, tapi dia sendiri tidak mau memberikan pernyataan. Apakah dia tidak malu pada dirinya sendiri? Dengan tenang, Harvey menyilangkan tangan sambil berjalan keluar. Kalau begitu, kita harus menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Lee. Mata Dillon berkedut hebat mendengar ucapan Harvey. Dia tidak punya pilihan selain tetap berlutut di tanah sambil gemetar tidak terkendali. Dia bahkan tak berani mengucapkan sepatah kata pun saat itu. Setengah jam kemudian, di Hotel Shangri-La Floatwell, Harvey melangkah dengan tenang ke pintu masuk dengan tangan terlipat. Dillon mengikuti dari belakang sambil terus gemetar. Dia ingin bicara, tapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah melewati sebuah aula yang tampak mewah dan elegan, Harvey tiba di sebuah lorong marmer. Di ujung lorong itu terdapat sebuah pintu bertatahkan permata yang mengarah ke aula jamuan VIP. Kabarnya, Nyonya Lee sedang merayakan ulang tahunnya di sini. Putrinya masih terbaring di rumah sakit. Tapi pesta ulang tahunnya adalah hal yang paling penting baginya. Pesta ini bukan sekadar untuk merayakan ulang tahun. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan tokoh-tokoh penting yang biasanya sulit ia temui. Dengan begitu, ia bisa mempertahankan status dan identitasnya sebagai kalangan atas di Floatwell. Dibandingkan dengan pesta ini, nyawa putrinya tidak berarti apa-apa baginya. Pintu aula tertutup rapat, tapi ada beberapa meja di luar. Selain beberapa cenderamata, 8 gadis ritual sedang menunggu tamu yang datang terlambat. Harvey memandang para gadis itu dengan tenang. Karena tak melihat Nyonya Lee, ia memutuskan masuk ke dalam aula sendirian. Berhenti. Siapa kau? Apa kau punya undangan? Teriakan terdengar dari belakang saat Harvey hendak masuk ke aula. Harvey menoleh dan melihat seorang wanita tinggi berwajah plastik menatapnya tajam. Wajahnya penuh penghinaan saat melihat Harvey datang dengan tangan kosong. Siapa kau? Siapa yang mengundangmu ke sini? Apa kau tidak tahu jika istri pemimpin cabang Longman Floatwell sedang mengadakan pesta ulang tahunnya sekarang? Orang sepertimu tidak pantas berada di sini. Wanita itu lalu menatap Dillon dengan dingin. Murid terbaik dari cabang Longman Floatwell itu hanya menunduk dengan ekspresi murung, jadi wajar jika dia tidak dikenali saat itu. Wanita itu menganggap Harvey dan Dillon seperti dua pengemis yang datang untuk makan gratis. Aku memberimu waktu 3 detik. Pergi dari sini sekarang juga. Jika tidak, aku akan suruh orang mematahkan semua tulang di tubuhmu. Wanita itu lalu menepukkan tangannya, dan beberapa orang berjubah muncul dari sudut lorong. Bab 3452. Harvey York tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ia dengan tenang mencari foto grup para pria yang memukuli Cynthia Zimmer di ponselnya. Vivian Hall mengumpulkan tangkapan layar dari semua orang, termasuk Nyonya Lee, lalu memberikannya kepada Harvey, lengkap dengan informasinya. Setelah melihat tangkapan layar itu, Harvey mengangkat kepalanya dan menatap wanita yang terlihat sombong itu. Kau adalah Stella Miller, murid dari cabang Longman Floatwell dan bawahan pribadi Nyonya Lee. Oh, kau ternyata tahu identitasku. Sepertinya kau sudah melakukan sedikit riset. Stella terlihat sangat bangga ketika Harvey menyebut bahwa dia adalah bawahan Nyonya Lee. Kalau kau sudah tahu,
kenapa tidak langsung pergi saja dari sini? Aku bisa melumpuhkan kalian berdua hanya dengan satu kata. Berani-beraninya orang kampung seperti kalian datang ke sini dan berpura-pura jadi orang kaya. Lihat dirimu. Apa kau pikir pantas untuk makan di tempat ini? Sebagai sekretaris pribadi Nyonya Lee, Stella tentu tahu dengan jelas seperti apa orang yang pantas menghadiri pesta ulang tahun ini. Ia tahu bahwa seseorang seperti Harvey tidak mungkin memiliki undangan. Para gadis penjaga upacara menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Mata indah mereka dipenuhi ejekan saat mereka menatap Harvey. Mereka menganggap Harvey sebagai bahan lelucon. Ini adalah acara eksklusif. Identitas tamu akan diperiksa berkali-kali untuk memastikan keaslian. Sekelompok orang seperti ini bahkan tidak pantas menginjakkan kaki di sini. Mereka pikir siapa mereka itu. Orang ini berpakaian seadanya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti bangsawan atau anak muda kaya raya yang dipenuhi perhiasan. Stella dan yang lainnya benar-benar meremehkan Harvey dan Dillon pada saat itu. Harvey menoleh dan melirik Dillon, yang menundukkan kepalanya. Apa kalian tidak punya sopan santun? Apa kalian sudah lupa aturan Longman? Dillon tak berani mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengar kata-kata itu. Stella dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa saat mendengar nama Longman disebut. Longman. Dasar orang kampung yang sok gaya. Apa kau tidak tahu bahwa Nyonya Lee sendiri adalah istri dari pemimpin cabang Longman Floodwell? Ke-36 cabang Longman sangat menghormati kami. Aku tidak peduli jika kalian orang kampung punya hubungan dengan Longman. Kalian tidak punya hak untuk masuk ke tempat ini. Jika ingin ikut jamuan ini, paling tidak kau harus jadi pemimpin cabang Longman. Apa kau seperti itu? Sekarang belum. Jawab Harvey dengan tenang. Heh. Kau pikir kau punya kesempatan di masa depan atau apa? Sela Stella dengan nada mencemooh. Teci. Lihat dirimu di cermin. Kau ingin menjadi pemimpin cabang dengan penampilan seperti itu. Kau tidak akan punya kesempatan walau terlahir kembali 10 kali. Minggir. Kau membuatku sakit mata. Harvey mengerutkan kening. Ia sangat tidak senang dengan sikap Stella, tapi ia masih bisa menahan diri. Kau juga ikut memukul Cynthia kan? Cynthia. Stella terdiam sejenak sebelum akhirnya tersadar. Jadi kau datang karena si jalang itu. Apa? Kalian masih belum jera? Mau cari masalah lagi? Kau benar-benar menyedihkan. Katakan saja, kau memukulnya atau tidak? Jawab Harvey dengan tenang. Sejak awal, Harvey memang tidak berniat melepaskan Nyonya Lee. Jelas, dia juga tidak akan membiarkan orang-orang yang menyiksa Cynthia lolos begitu saja. Bab 3453. Oh. Seseorang di Floodwell benar-benar berani menanyai aku. Stella Miller mencibir sebelum menatap Harvey York dengan jijik. Benar. Aku yang memukulnya. Aku tidak hanya menamparnya beberapa kali, tapi juga menendangnya. Apa kau pikir itu belum cukup? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jalang kecil itu yang menentang Nyonya Lee. Dia bahkan tidak menghormatinya sedikit pun. Dia tidak punya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Dia memang pantas mendapatkan ini. Ini belum selesai. Setelah perjamuan selesai, kami akan menghadapi Cynthia Zimmer di rumah sakit. Nyonya Lee mengatakan bahwa kami akan membuatnya menyesal telah lahir ke dunia ini jika dia masih tidak mau berlutut dan meminta maaf. Apa seorang kampungan sepertimu mencoba menyelamatkan gadis dalam kesulitan itu? Apa kau pikir kau semacam pahlawan? Apa kau marah karena jalang kecil itu? Apa kau pikir kau punya hak untuk melakukan hal seperti itu? Stella terkekeh sambil bertepuk tangan, sebelum beberapa murid dari cabang Longman Floodwell muncul. Kerumunan besar itu tampak seolah-olah mereka akan mengusir Harvey dan Dillon Lee dari tempat itu. Para tamu mundur sambil tertawa terbahak-bahak. Ini pertama kalinya mereka melihat seseorang yang begitu menyedihkan, namun begitu menyombongkan diri. Di mata mereka, orang seperti itu bahkan tidak pantas untuk menjilat sepatu mereka. Dillon gemetar. Dia tahu bahwa Harvey memiliki identitas yang mengerikan, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun tentang itu.
Stella dan yang lainnya menatap dingin setelah melihat Dillon terus-menerus gemetar. Seperti yang diduga dari seorang kampungan. Dia sudah ditakuti oleh beberapa murid Longman. Kalau begitu, mereka akan berlutut lain kali. Itu sudah sewajarnya. Murid luar Longman cukup kuat. Sudah sepantasnya mereka merasa takut. Tanpa berpikir panjang, tatapan Stella berubah sedingin es. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Mereka berharap melihat Harvey dan Dillon berlutut di depan semua orang. Harvey dengan tenang menatap semua orang di depannya. Itu tampilan yang cukup bagus, kampungan. Sangat menakutkan. Sangat dingin. Aku bisa merasakan niat membunuh dari sini. Kau pasti pernah berperan sebagai satpam dari Akademi Film Walsing kan? Kau benar-benar tahu cara berakting. Stella menatap Harvey dengan bangga. Jika kau terus menatapku seperti itu, aku bisa mati ketakutan. Hahaha. Harvey menghela napas. Dia bahkan tidak pantas untuk membuatku turun tangan. Dillon membeku setelah mendengar kata-kata itu. Dia langsung tahu bahwa ini saatnya untuk bertindak. Tanpa perintah dari Harvey, Dillon melangkah maju dan segera mengayunkan tangan kanannya. Plak. Sebuah tamparan keras terdengar. Stella terlempar sambil menjerit kesakitan. Wajah plastiknya agak berubah bentuk saat itu. Bahkan sebuah giginya tercabut dari mulutnya. Secara naluriah Dillon menoleh ke arah Harvey setelah menamparkan. Setelah tidak melihat reaksi apapun darinya, Dillon kembali melangkah maju. Tampar, tampar, tampar. Stella terus ditampar. Para murid Longman juga terlempar dengan bekas telapak tangan di wajah mereka. Tidak lama kemudian, darah menetes dari sudut mulut mereka. Dillon adalah murid terbaik dari cabang Longman Floodwell. Mengalahkan beberapa murid dari organisasi yang sama adalah hal yang cukup mudah baginya. Bab 3454. Kau. Berani-beraninya kau memukulku. Stella Miller berteriak marah dengan wajah yang tampak marah. Apa kau tahu siapa aku? Kau sendiri tidak becus. Juniormu sedang bertanya padamu sekarang. Bukankah kau seharusnya melakukan sesuatu? Kata Harvey York dengan tenang. Dillon Lee tertawa dingin sebelum menarik keras Stella dan menamparnya lagi. Dillon tidak menahan diri sedikit pun untuk menunjukkan kesetiaannya kepada kepala penegakan hukum Longman. Tidak lama kemudian, wajah Stella membengkak seperti babi. Wajah cantiknya benar-benar rusak. Dia bahkan tak bisa bicara dengan benar pada saat itu. Ayo, cepat. Para murid Longman berjuang untuk berdiri kembali. Tapi sebelum mereka bisa, mereka semua ditendang oleh Dillon. Pada saat yang sama, dia bahkan mematahkan lutut setiap murid dengan ekspresi garang di wajahnya. Jeritan kesakitan terdengar saat para murid benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung. Mereka bahkan tidak bisa berdiri lagi. Bukankah kau Dillon? Seru seorang murid Longman setelah mengenali wajahnya. Apa kau gila, Dillon? Ini pesta ulang tahun Nyonya Lee. Tidak hanya kau tidak membawa hadiah yang kau janjikan, bahkan kau membuat keributan di sini. Apa kau ingin mati? Cukup omong kosongnya. Dillon langsung menjatuhkan murid itu dengan satu tendangan. Harvey cukup terkesan dengan cara pandang Dillon yang jelas dan kekejamannya. Pria seperti itu akan menjadi bawahan yang baik. Dia akan mengurus siapapun jika diperintah. Harvey dengan tenang berjalan menuju Stella, yang wajahnya saat itu sudah benar-benar berubah bentuk. Bagaimana dengan undangannya sekarang? Jika ini belum cukup, aku bisa menunjukkannya sekali lagi. Kau. Stella gemetar saat melihat tatapan tenang Harvey. Dia diliputi ketakutan, terutama setelah identitas Dillon terungkap. Dia tahu persis apa yang akan dilakukan Dillon dan timnya. Namun wajahnya kini sudah sepenuhnya bengkak. Debu dan kotoran menutupi seluruh wajahnya hingga hampir tidak ada yang mengenalinya. Lebih penting lagi, dia kini menjadi antek musuhnya. Stella menyadari bahwa identitas Harvey mungkin sangat luar biasa. Meskipun dia ketakutan, dia teringat bahwa Dillon pernah mengejarnya di masa lalu. Dia bertemu dengan tatapan Harvey yang penuh wibawa. Pada saat itu, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk tunduk di hadapan siapapun.
Aku tidak peduli siapa kau. Kau mati karena membuat keributan di pesta ulang tahun Nyonya Lee. Bukan hanya kau, Cynthia Zimmer juga akan mati. Dan kau, Dillon. Berani-beraninya kau mengkhianati Nyonya Lee, padahal dia sangat mempercayaimu. Hidupmu akan seperti neraka. Ini adalah dosa besar. Harvey menghela napas. Sepertinya para juniormu di sini tidak punya pandangan yang jelas. Bagaimana jika kau tunjukkan lagi undangannya? Dillon tertawa kecil sebelum menendang Stella ke samping. Bab 3455. Suara jeritan kesakitan terdengar di seluruh aula. Implan dada Stella Miller hancur akibat tendangan. Harvey York berbalik dan berjalan ke ujung aula. Dia tidak lagi peduli pada orang-orang ini. Tidak lama setelah itu, dia sampai di pintu masuk pesta. Tawa dan bisik-bisik terdengar dari celah pintu. Dillon Lee menendang pintu terbuka tanpa perlu Harvey berkata sepatah kata pun, seolah-olah dia benar-benar menjadi anak buah Harvey saat ini. Hanya dengan satu tendangan, suasana sudah hancur. Ini bukan hanya berarti pesta Nyonya Lee telah dirusak. Ini juga berarti Dillon tidak punya jalan kembali lagi. Semua tamu menoleh ke arah pintu setelah mendengar suara benturan. Pembawa acara yang cantik dan bertugas dalam pesta ulang tahun itu sedang berbicara dengan antusias. Namun dia langsung membeku saat melihat ke depan. Dia bahkan tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Nyonya Lee memang bukan sosok paling menonjol di Floatwell. Tapi suaminya adalah pemimpin cabang Longman dengan peringkat tertinggi dari 36 cabang yang ada. Banyak dari para tuan muda Floatwell juga menyandang gelar kehormatan sebagai murid Longman. Orang-orang yang datang ke pesta ulang tahun ini memang bukan yang paling berkuasa di Floatwell, tapi tetaplah tokoh-tokoh penting. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan masuk ke pesta mewah ini dengan begitu angkuh. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Siapa kau? Berani-beraninya kau membuat keributan sebesar ini di sini. Belasan murid Longman yang bertugas menjaga ketertiban langsung maju ke depan. Para tamu lainnya menunjukkan ekspresi aneh saat melihat pemandangan itu. Sudah jelas mereka semua melihat Stella dan yang lainnya terkapar di luar pintu masuk. Mereka benar-benar tidak menghormati Nyonya Lee. Nyonya Lee yang sedang bersiap memotong kue ulang tahunnya melemparkan tatapan tajam dan dingin. Ia terlihat tenang sambil memegang gelasnya dan menatap Harvey dengan tatapan membunuh. Dia tidak mengenali wajah Harvey, tapi dia tahu bahwa semuanya sudah kacau. Ini adalah pesta ulang tahun. Orang-orang yang datang ke sini sangat terkait erat dengan Longman. Banyak anggota yang hadir, bersama orang-orang kaya dan berpengaruh lainnya. Baik untuk pamer di hadapan kalangan atas maupun untuk menjual pengaruh, orang-orang ini tidak akan ragu menginjak-injak rakyat jelata. Harvey benar-benar mengabaikan kerumunan dan menyilangkan tangannya saat berjalan masuk. Harvey tidak mundur sedikit pun saat menghadapi murid-murid Longman yang tampak garang. Orang-orang tak bisa tidak mengagumi Harvey setelah melihat hal itu. Namun lebih banyak yang menunjukkan ekspresi mengejek. Mereka merasa bahwa Harvey pasti sedang mabuk atau benar-benar gila. Berani-beraninya dia membuat keributan sebesar ini di acara seperti ini. Ini bukan sekadar kesombongan. Dia benar-benar cari mati. Banyak dari orang-orang di sini adalah bagian dari Longman. Terus terang saja, mereka semua adalah murid dari suami Nyonya Lee. Dengan satu kata saja, nasib Harvey bisa berakhir tragis. Bab 3456. Harvey York tidak peduli meski semua orang menatapnya. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pelayan yang ketakutan untuk mendekat, lalu dengan santai mengambil segelas sampanye untuk membersihkan tenggorokannya. Aku akan memberimu kesempatan untuk sampanye ini, Nyonya Lee. Pergilah dari sini sekarang, dan aku bisa mempertimbangkan untuk tidak melumpuhkanmu. Nyonya Lee mencibir dingin dengan tatapan penuh penghinaan. Dia sama sekali tidak tahu siapa Harvey, jadi dia mengira Harvey hanyalah anak muda sombong dan bukan sosok yang berpengaruh. Dia percaya bahwa banyak orang di tempat itu bisa mengurusnya. Hebat sekali, ya, Nyonya Lee. Bukankah sebelumnya kau menyuruh orang untuk mengurusku? Kenapa sekarang kau malah bersembunyi?
Harvey memegang gelasnya dan berjalan keluar ke atas panggung. Kau adalah istri dari pemimpin cabang Longman Floodwell. Kau benar-benar memalukan. Berani sekali kau. Kau pikir siapa dirimu? Seorang pria parubaya berdiri dan melepas jasnya, memperlihatkan otot rampingnya sebelum berjalan dengan garang menuju panggung. Apa menurutmu kau bisa menghina Nyonya Lee begitu saja? Aku sudah memperingatkanmu. Berlutut dan minta maaf sekarang, atau kau mati. Harvey menatap pria itu dengan tenang dan senyum tipis di wajahnya. Saat itu, pria tersebut merasa sedang dipermainkan. Dia berteriak keras dan menghentakkan kakinya sebelum melesat ke arah Harvey dengan tinjunya mengarah seperti peluru meriam. Terdengar suara ejekan dari segala penjuru. Dia selesai. Orang bodoh ini pasti mati. Apa dia tidak tahu jika semua orang di sini adalah seniman bela diri terlatih? Itu pasti senior Foster kan? Gerakan perisai emasnya tidak bisa ditembus. Dikatakan bahkan belasan orang pun tidak sanggup menembus pertahanannya. Orang ini benar-benar sial. Senior Foster sangat menghormati Nyonya Lee. Dia tidak akan berhenti sampai pria itu benar-benar dihancurkan. Banyak orang bersemangat menonton pertunjukan itu. Beberapa wanita cantik menyilangkan tangan mereka, menunggu Harvey terpental. Plak! Harvey langsung mengayunkan punggung telapak tangannya ke depan saat senior Foster berada tepat di depannya. Pria bertampang garang itu terpental dan jatuh ke tanah. Kerumunan langsung membeku. Mereka semua dipenuhi ketidakpercayaan. Mulut para wanita cantik terbuka lebar seolah cukup untuk memuat satu butir telur utuh. Saat itu, belasan murid Longman yang bertanggung jawab atas keamanan pun akhirnya tersadar. Mereka langsung menyerbu tanpa menunggu perintah. Lagi pula, pada titik ini Harvey bukan hanya tidak menghormati mereka. Namun Harvey tidak perlu melakukan apapun. Dillon Lee langsung melesat ke depan dan menghalangi jalan para murid itu. Para murid pun tergeletak di tanah, lumpuh setelah pertarungan sengit. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk sekadar berdiri. Kerumunan terperangah. Mereka baru sadar sesaat kemudian. Mereka mengira Harvey hanya bertingkah arogan karena memiliki pengawal sekuat itu. Namun karena wajah Dillon tertutup debu dan kotoran, tidak ada yang bisa mengenalinya meskipun terlihat cukup familiar. Bab 3457. Nyonya Lee tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata setelah melihat pemandangan itu. Ia terkejut melihat pengawal Harvey York mengalahkan semua orang yang menyerangnya, namun ia tak terlalu peduli akan hal itu. Baginya, kekuasaan dan persenjataan lebih penting daripada bela diri di dunia modern. Tidak lama kemudian, Nyonya Lee mengirim pesan untuk memanggil belasan pengawal bersenjata. Apa kau masih belum keluar juga sampai saat ini? Tanya Harvey dengan tenang, seolah-olah ia tidak melihat Nyonya Lee. Haruskah aku menyeretmu keluar sendiri? Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan di sini, anak muda? Seorang pria tua berbaju hitam berdiri dengan wajah datar. Sudahkah kau memikirkan akibat dari tindakan seperti ini? Apa yang ingin aku lakukan? Jawab Harvey. Aku hanya datang untuk meminta pernyataan. Aku akan katakan pada semua orang sekarang bahwa ini adalah masalah pribadi. Aku datang ke sini hanya demi klarifikasi dari Nyonya Lee hari ini. Kemarin, saat pertunjukan skrip murder di film City Floodwell, Larissa Lee, putri Nyonya Lee, terluka karena sebuah pistol tiba-tiba meledak. Nyonya Lee tidak mencari kebenaran, dan juga tidak meminta pernyataan dari film City. Sebaliknya, adik iparku yang tidak bersalah justru disalahkan. Nyonya Lee bahkan tidak ragu untuk memukulinya. Dia bahkan mengatakan kepada orang-orang bahwa akulah yang memasukkan peluru sungguhan ke dalam senjata demonstrasi, hingga melukai putrinya. Lalu, dia mengirim orang-orang untuk menyerangku. Harvey menatap tenang ke sekelilingnya. Dia memukul adik iparku dan langsung mengejarku. Jika aku tidak cukup kuat, aku pasti sudah mati sekarang kan? Maka sangat wajar jika aku datang untuk meminta pertanggungjawaban kan? Semua orang saling pandang dalam diam. Mereka tidak lagi seagresif tadi. Lagi pula, jika semua yang dikatakan Harvey benar, maka Nyonya Lee memang bersalah.
Namun demikian, di zaman sekarang, orang-orang hanya akan mendukung pihak yang lebih dekat dengan mereka. Siapa yang akan membela seseorang dalam situasi seperti ini? Pria tua itu tampak agak canggung sebelum akhirnya mengejek dengan dingin. Meski Nyonya Li bertindak sedikit berlebihan karena cintanya pada putrinya. Kau tetap tidak bisa membuat keributan seperti ini di sini. Kau bisa melaporkannya ke polisi atau membawa kasus ini ke pengadilan. Tapi kau tidak bisa melanggar hukum begitu saja. Kekerasan bukanlah jawabannya. Tindakanmu tidak hanya akan memperburuk keadaan, tapi juga akan membuat seluruh keluargamu dijauhi. Pria tua itu tetap memasang ekspresi serius. Di matanya, Harvey telah melanggar hukum. Plak. Harvey langsung muncul di depan pria tua itu dan menamparkan wajahnya. Pria tua itu menjerit kesakitan sebelum dengan penuh dendam mengambil botol anggur di tanah sambil menggertakkan gigi. Bajingan kecil. Kau akan menyesal. Plak. Harvey langsung mengirimnya terbang dengan tamparan kedua. Bahkan jika aku emosional dan menamparmu karena itu, kau tetap tidak diperbolehkan membuat keributan. Kau bisa menghubungi polisi atau pergi ke pengadilan. Tapi kau tidak bisa melanggar hukum dan membuat keluargamu dijauhi. Jawab Harvey tanpa ragu. Bab 3458. Kau. Pria tua itu sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Harvey York sama sekali tidak memedulikannya dan melirik ke arah kerumunan. Apa kau masih belum keluar juga, Nyonya Li? Benar. Aku yang memukul adik iparmu. Setelah melihat Harvey mengungkap seluruh kebenaran dan menghajar para tamu tanpa ragu. Nyonya Li tahu dia tidak bisa hanya duduk diam. Dia bersandar di sofa dan menyalakan cerutu panjang yang tipis sambil menyipitkan mata ke arah Harvey. Tapi, dia sendiri yang memilih skenarionya. Dia memang sedang sial. Tidak masalah siapa yang memuat pistol properti itu. Dia yang menarik pelatuknya. Dia harus menanggung akibat atas luka yang diderita putriku. Apa yang terjadi tadi malam hanyalah pelajaran. Ini baru permulaan. Jika terjadi apa-apa pada putriku, kau dan adik iparmu akan dikubur 6 kaki di bawah tanah. Nyonya Li kemudian menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Kau tidak akan bisa mendapat pernyataan dariku. Pada titik ini, bahkan dirimu sendiri pun tidak bisa kau lindungi. Nyonya Li bertepuk tangan sebelum selusin pengawal bersenjata muncul dari tengah kerumunan. Mereka melepas senjata mereka dan langsung mengarahkannya ke Harvey. Hati-hati, Tuan York. Teriak Dillon Lee refleks sebelum memecahkan botol anggur dan mengayunkannya ke depan. Wush, wush, wush. Pecahan kaca meluncur langsung ke pergelangan tangan salah satu penjaga. Para penjaga menjerit kesakitan sebelum senjata mereka jatuh ke tanah. Bang! 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 Beberapa senjata meledak saat jatuh, melukai beberapa penjaga. Para pengawal ambruk ke tanah, lumpuh. Mereka terus-menerus kejang sambil memegangi kaki mereka. Para tamu mundur sambil menutup mulut mereka karena tidak percaya. Tidak ada yang menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Pengawal di samping Harvey juga tampak sangat tangguh. Ia mengalahkan semua penjaga hanya dengan satu ayunan tangan. Orang biasa jelas tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Para tamu segera mengerti dari mana Harvey mendapatkan keberanian untuk membuat keributan sebesar ini di pesta ulang tahun Nyonya Li. Nyonya Li menyipitkan mata, matanya sedikit berkedut. Ekspresi dominan di wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Dia segera menyadari bahwa Harvey akan menjadi masalah besar. Harvey perlahan berjalan ke depan, mengabaikan orang-orang yang terluka di lantai. Tatapannya sedingin es, membuat suhu seluruh aula seolah menurun drastis. Oh, pengawalmu ternyata cukup hebat juga. Pantas saja kau berani bertingkah di sini. Tapi, kau harus tahu, selalu ada langit di atas langit. Nyonya Li sadar kembali sebelum tertawa kecil. Tangkap mereka, Bulldog. Nyonya Li takkan menggunakan kartu trufnya ini jika tidak dalam keadaan terdesak. Apa? Seorang Bulldog. Petarung terbaik dari cabang Longman Floodwell. Apa dia bersama Nyonya Li selama ini? Pemimpin cabang Li benar-benar mencintai istrinya. Bocah ini tamat. Dia akan melawan Bulldog di sini.
10 nyawa pun tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Kerumunan terkejut setelah mendengar kata-kata Nyonya Li. Mereka terkejut Nyonya Li memiliki kartu as seperti itu, tapi mereka juga sangat terkejut betapa sialnya Harvey. Bab 3459. Banyak orang pernah mendengar nama Bulldog sebelumnya. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga telah memberikan kontribusi besar bagi perjuangan pemimpin cabang Li. Dia biasanya terlihat mengikuti pemimpin cabang Li. Tapi jelas bahwa Nyonya Li sangat disayangi, terlihat dari Bulldog yang selalu berada di sisinya. Tentu saja, ini berarti akhir bagi Harvey York. Swoosh! Sebuah sosok melesat dari sudut lantai atas begitu Nyonya Li selesai berbicara. Gerakannya cepat. Ia langsung muncul di depan Harvey dan Dillon Lee, nyaris seketika.